Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Alhamdulillah. Semoga adik-adik semua sehat selalu, dijauhkan dari penyakit dan bersyukur untuk hari ini. Oke adik-adik semua, setelah tadi Kak Akmal sudah mengirimkan materi untuk adik-adik kelas 3 madrasah tentang peperangan yang diikuti Nabi dan tidak diikuti Nabi. Sekarang adik-adik silahkan dengarkan video ini agar adik-adik paham dengan materi yang tadi dicatat ya. Kenapa kakak mengirimkan video ini? Karena agar adik-adik semua bisa menambah wawasan. Karena kalau cuma nulis doang kadang-kadang ya cuma nulis doang, tidak dibaca lagi dan sebagainya. Nah dengan video ini kakak berharap adik-adik semua bisa memahami materi kita tadi, sedikitnya memahami inti dari materi itu. Nah apa tadi materinya? Tentang peperangan yang diikuti Nabi dan tidak diikuti Nabi. Oke, kita akan mulai pembahasan ini ya. Oke, Nabi Muhammad SAW ketika beliau hijrah ke Madinah bersama Abu Bakar, beliau menyusun kekuatan pemerintahan dan beliau sebagai kepalanya. Jadi kalau kita anggaplah beliau sebagai presiden di Madinah, beliaulah yang mengatur kemasyarakatan dan sebagainya. Nah, ternyata ada yang tidak suka dengan cara beliau itu. Orang-orang kafir Quraisy tidak suka dengan Muhammad SAW yang ada di Madinah yang sedang menyusun kekuatan. Akhirnya orang-orang Quraisy itu mereka pun mempunyai rencana untuk menyusun untuk menghancurkan pemerintahan Nabi Muhammad di Madinah. Nabi Muhammad mendengar berita itu. Kemudian beliau tidak tinggal diam. Kenapa beliau tidak tinggal diam? Walaupun beliau cinta damai, tapi kalau beliau mau diperangi, beliau tidak boleh tinggal diam. Apalagi kalau urusannya dengan umat. Kalau umat Islam mau diperangi, umat Islam tidak boleh diam dan harus melawan. Sesuai dengan Al-Quran surah Al-Hajj ayat 39. Bismillahirrahmanirrahim. Udzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Ya, Al-Hajj ayat 39. Yang maksudnya adalah bahwa kita umat Islam itu ketika kita diperangi harus memerangi balik karena kita teraniaya kalau tidak melawan. Oleh karena itu kita harus melawan. Jadi kalau kita diperangi, perangi balik aja. Nah, insya Allah ketika kita dalam keadaan teraniaya dan memerangi mereka balik, kita akan ditolong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah makna dari ayat Al-Hajj ayat 39 ini. Nah, teman-teman semua, dari pembahasan ini ternyata umat Islam itu tidak boleh tinggal diam ya. Itu yang prinsip. Walaupun kita dianjurkan untuk mengasihi mereka, cinta damai kita umat Islam ini tidak boleh perang sebenarnya mah, karena kalau perang nanti bakal mencederai atau mencoreng nama baik Islam yang mempunyai prinsip rahmatan lil alamin atau rahmat bagi seluruh alam. Tapi beda kalau umat Islam diperangi, kita harus memerangi balik karena ini sangkut pautnya dengan agama dan sama aja kita dengan membela Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah, dalam peperangan ini kita akan mengenal istilah peperangan yang diikuti Nabi dan peperangan yang tidak diikuti Nabi. Peperangan apa saja yang diikuti Nabi dan peperangan apa saja yang tidak diikuti Nabi akan kita bahas di lain kesempatan. Dan pada video kali ini singkatnya kita hanya akan membahas tentang istilah apa saja yang dipakai untuk peperangan yang diikuti Nabi dan tidak diikuti Nabi. Kalau peperangan yang tidak diikuti Nabi, istilahnya adalah gazwah atau ghazwah ya. Teman-teman bisa membacanya dengan ghazwah atau gazwah karena artinya adalah gazwah. Itu yang diikuti Nabi. Kalau yang tidak diikuti Nabi namanya peperangan syariah. Syariah itu yang tidak diikuti Nabi. Ini biasanya bakal muncul di ujian-ujian kelas teman-teman semua, yang kelas 3 terutama ya, karena ini adalah pelajaran kelas 3. Nabi Muhammad semasa hidupnya beliau sudah menjalani peperangan atau melakukan peperangan. Karena beliau itu diperangi, beliau perangi balik itu sebanyak 27 kali peperangan bersama dengan sahabat beliau yang mimpin. Sedangkan ada 9 peperangan yang melalui perang tanding, perang duel. Nah itu ya. Jadi kita tahu bahwa Nabi Muhammad sudah menjalani peperangan sebanyak 27 kali. 9 diantaranya adalah perang tanding. Oke, itu yang paling inti dari pembahasan ini. Ya, peperangan yang diikuti Nabi banyak sebenarnya mah. Sebenarnya kita secara rinci bakal bahas di lain kesempatan. Cuma peperangan yang diikuti Nabi diantaranya adalah perang Badar, perang Uhud, perang Khandak, perang Yarmuk dan sebagainya. Nanti kita bakal bahas secara rinci.
Itu saja pembahasan kita pada kesempatan yang baik ini. Kami mohon kepada orang tua agar selalu memperhatikan anak-anaknya, membimbing anak-anaknya. Kami tahu bahwa di sini kita dibagi porsi lebih ya. Yang tadinya anak-anak ke madrasah sekarang harus di rumah saja. Tentunya orang tua juga terbebani dengan kondisi seperti ini. Tapi insya Allah hikmahnya adalah orang tua dan anak menjadi lebih dekat dan erat ya hubungannya. Sukses selalu bagi kalian, sehat selalu, jangan lupa makan, dan jangan lupa bahagia hari ini. Bersyukur kepada Allah adalah kunci bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.